sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang teman-teman pada pagi hari ini. Jam menunjukkan sudah jam 20, di mana kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Pagi hari ini saudara-saudara sekalian, nanti ada acara yang kita lakukan sehubungan dengan pemasangan foto dari almarhumah Ibu Ismail. Terima kasih untuk keluarga yang sudah datang, dan selamat datang untuk keluarga pada pagi hari ini, juga dimasukkan yang ada pada pagi hari ini. Pada pagi ini saudara-saudara sekalian, tidak kita akan dipimpin oleh ini sebagai kita dalam ibadah itu kita akan merangkaikan dengan acara Hari Anak dan Pemuda. Pada pertama nantinya, nanti di dalam ibadah ini juga kita akan mencari anak-anak yang mengambil bagian di dalam singa dan juga hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam ibadah ini, mari kita sertakan kita untuk menyembah Tuhan, menerangkan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Kami serahkan ibadah ini kepada Ibu Nika. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan karena kasih yang Tuhan berikan sendiri luar biasa, yang menolong kita, memberkati kita, yang memeluk kita dengan tangan kasih-Nya sehingga kita berharga di mata-Nya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan menyampaikan pujian dan mengatakan Engkau Tuhan yang selamat. Terima
memuliakan Engkau. Dan kami tabiskan ibadah ini biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tinggal berdiri, kita akan membaca pengakuan iman di dalam buku Keselamatan halaman 400. Kita akan membacanya bersama-sama. Pengakuan iman dalam keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu besar dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam dirinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Dia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejadian mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut dirahmati Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah menyatakan perdamaian dan Kristen dan dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan baru dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Yesus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan ketaatan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan terakhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang beriman. Silakan duduk kembali. Kita akan naikkan pujian yang berjudul dalam keselamatan yang mengatakan, maukah kau bebas dari dosamu? Darah Tuhan yang berkuasa. Maukah kau kalahkan kuasa setan? Darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Amin saudara. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
maukah kau melayani rajamu, darah Tuhan yang berkuasa, setiap hari memujikanmu, darah Tuhan yang berkuasa. Kita nyanyikan murnya saja, lalu saya mengundang Kristo untuk mempersiapkan diri membaca firman. Ada kuasa yang amat ajaib, ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Silakan Kristo. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat pada Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-45. Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-45. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena giramnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian oleh darah anak domba. Kita ditebus, kita disucikan, dan kita dipulihkan. Karena kuasa darah anak domba itu yang memampukan kita. Kita boleh menerima anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita boleh bersorak-sorai, kita boleh bersukacita, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena Dialah yang menyelamatkan kita. Telah tiba keselamatan dan kuasa. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa.
pujian ini. Dia sungguh baik. Kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur kita mau nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Masa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Lagu yang terakhir yang mengatakan dalam pujian ini, Dialah segalanya, Dia baik bagiku. Biarlah kita boleh mengecap, boleh melihat bahwa kebaikan Tuhan kita boleh rasakan sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai saudara dan saya. Kita naikkan pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan, Dialah segalanya, segalanya besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku.
kita rasakan, bukan ketika kita boleh dalam keadaan yang baik, boleh dalam keadaan yang sehat, bukan dalam keadaan setiap doa-doa kita dijawab. Kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik, sekalipun kita tidak dijawab doa kita, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Kita boleh siapkan persembahan kita mau memberi yang terbaik baik bagi Tuhan kita. Ada pujian di dalam buku Balak Selamatan nomor 258 yang mengatakan, pada suatu hari di jalan, kulihat seorang musafir, baunya tertindih oleh beban, sebuah salib yang kecil. Angkat salibmu dan ikut, ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang percaya dan mengikut aku, dia wajib mengikut salibnya dan mengikut aku. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan kita. Suatu hari di jalan, kulihat seorang musafir, bahunya tertindih oleh beban, sebuah salib yang kecil. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Seruku Tuhan Yesus dan Ia sebutkan juga namaku. Ku tunduk dan mencium tangannya yang telah terluka bagiku. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sang Yesus beri semua. Ayat yang ketiga mengatakan, biarlah kupikul salibmu Tuhan, salib yang nyata kulihat, yang dulu telah aku tinggalkan karena takut sengsaranya. Kita naikkan pujian yang keempat bersama kurnya. Ku mau pikul salib dengan setia hingga mendapat mahkota. Tuhan telah menghapuskan air mata, ku hidup senang dengannya. Angkat salibmu, angkat salibmu dan ikut. Ku dengar suaranya lembut. Patutkah kurbanku murah saja, sedang Yesus beri semua. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak Sersan Mayor Korp akan membawa kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari ini kami menghampiri hadirat Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang sudah dilimpahkan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menaikkan segala pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Allah, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga boleh memberikan sebagian persembahan
apapun yang baik itu kolekte, baik itu untuk pembangunan, baik itu untuk sosial dan lain sebagainya. Tuhan, kami memohon berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan dengan rela. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati selanjutnya di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam segala hal yang kami kerjakan. Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengar daripada sebagian firman-Mu. Ilhami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu tidak akan lalu dengan sia-sia di dalam kehidupan kami. Dan senantiasa kami menunggu jamahan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah lawatan Allah akan terjadi pada pagi hari ini. Dan kami boleh menerima kuasa-Mu. Kuasa yang ajaib di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya di dalam kehidupan kami senantiasa kami diperintah oleh Roh-Mu. Tuhan, juga kami masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Kami mohon Tuhan memberkati negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berkati akan Presiden dan seluruh jajarannya. Berkati dalam pemerintahan pusat hingga sampai daerah. Tuhan, juga kami akan berdoa khususnya pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kiranya, mulai dari sekolah minggu hingga sampai di dalam kebaktian umum. Tuhan juga akan memberkati pada hari ini adalah hari anak, yang anak adalah merupakan generasi penerus, baik di dalam gereja-Mu, baik di dalam segala kehidupan kami, di keluarga kami. Tuhan kiranya memberkati dan pakai semua orang muda di tempat ini untuk melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami, khususnya di gereja ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam ruangan ini, di dalam hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman yang akan ditebarkan pada pagi hari ini boleh merasuk di dalam hati dan pikiran kami, dan jiwa kami boleh disegarkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan jiwa dan pikiran hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Ada pujian yang mengatakan, Dia Allah yang setia. Kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada, Dia selalu menolong kita, memberkati kita, dan setiap proses yang kita alami, Tuhan baik adanya bagi kita. Kita naikkan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Dengan segenap hati kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam
tangan kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Tuhan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Saya mohon Bapak Mayor Erwin Tampu Bolon. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita mau hari ini lagi belajar dari bagian firman Tuhan. Ada satu kata-kata dalam sebuah pujian yang saya sangat senang dengan kata-kata itu, begitu. Karena itu memberikan pemahaman bagi kita tentang bagaimana kita membuat bahwa Paskah itu menjadi Paskah yang memiliki dampak atas hidup kita. Kata-kata lagunya itu sangat sederhana sebenarnya saudara-saudara sekalian, tetapi kata-kata lagu itu memberikan kekuatan penting bagi saudara dan saya untuk kita melihat bahwa hidup ini terbatas gitu loh. Hidup ini enggak kekal gitu loh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mempergunakan hidupnya menjadi lebih baik gitu. Coba kita lihat kata-kata lagunya ya. Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku? Yesus, apa arti hidupku? Katanya bagus saudara sekalian. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ini kata-katanya menarik saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan bahwa kebangkitan itu gak terjadi kalau tidak ada yang namanya kematian. Kematian gak akan terjadi kalau tidak namanya Getsemani. Jadi memahami periode-periode penting ini dalam hidup kita saudara-saudara sekalian, sebenarnya memberikan pemahaman penting bagi kita sebenarnya Paskah itu apa gitu. Iya kan? Apakah sekedar berlalu seperti itu saja gitu loh. Kiranya hari ini kita mau belajar tentang itu saudara sekalian, sehingga kita tahu bahwa memang hidup ini menjadi hidup yang sangat bernilai di hadapan Tuhan. Iya kan? Tadi Kristus sudah baca firman Tuhan itu. Terima kasih untuk pembacaan itu. Tapi kita akan belajar dari bagian-bagian itu saudara sekalian. Kita ulangi lagu ini ya. Dengan sepenuh hatimu katakan, apa arti hidupku Tuhan kalau Engkau gak berikan nyawamu bagiku? Ya kan? Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Sekali lagi katakan sama-sama, Yesus. Yesus,
apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari buka Alkitab kita saudara-saudara sekalian, Lukas 24 yang sudah dibacakan oleh Kristo tadi, dari 36 hingga 45 saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mau belajar tentang tema Paskah yang berdampak. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini saudara-saudara sekalian? Karena kita belajar bahwa kisah Paskah, peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Tuhan itu sudah kita peringati, kita lalui pada minggu yang lalu. Tapi pertanyaan-pertanyaan pentingnya adalah apakah kebangkitan itu sudah berakhir? Apakah Paskah itu sudah habis gitu loh? Ataukah dia telah berlalu begitu saja tanpa bekas, tanpa arti dalam hidup kita? Ini harus menjadi perenungan saudara-saudara sekalian. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa kalau kita belajar tentang kisah-kisah atau peristiwa Paskah saudara-saudara sekalian yang sudah kita peringati pada minggu yang lalu, tetapi bahan perenungan yang penting bagi kita adalah sebenarnya adakah dampak atau impact daripada Paskah itu? Apakah Paskah itu sudah memberikan sesuatu yang penting atas hidup kita gitu loh? Apakah kebangkitan itu sudah berdampak dalam hidup saudara dan saya sehingga ada perubahan-perubahan yang terjadi atas hidup saudara dan saya begitu. Nah, kalau kita melihat bahwa Paskah itu sebagai sebuah kalender gerejawi, bahwa mengatakan bahwa ada peristiwa kematian, ada peristiwa Paskah lalu berlalu dan itu berlalu begitu saja, maka saya katakan saudara-saudara adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki dampak dalam sebuah kehidupan kebangkitan itu. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita kembali mau melihat apa yang terjadi dengan para murid setelah peristiwa Paskah itu, gitu loh. Apakah ada dampak dari peristiwa Paskah yang telah mereka lihat dan mereka alami saudara-saudara sekalian? Nah, kalau saudara belajar Alkitab, kalau saudara belajar tentang Injil-Injil sinoptis saudara-saudara sekalian, maka itu semua mencatat apa yang terjadi dengan para murid, gitu loh. Apakah yang terjadi dampak daripada peristiwa Paskah itu? Saya ambil contoh, kalau saudara membaca dalam satu Injil sinoptis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 11-13, maka saudara bisa melihat di situ saudara-saudara sekalian, maka Matius mencatat pada waktu itu setelah Paskah itu saudara-saudara sekalian, maka Alkitab bilang murid-murid berkumpul dalam suatu ruangan yang terkunci rapat gitu loh. Ya kan? Kenapa terkunci rapat? Karena saudara-saudara sekalian para murid sangat takut terhadap orang-orang Yahudi pada waktu itu dan semua para imam kepala yang mereka bertanggung jawab atas penyaliban Tuhan 3 hari sebelumnya. Tapi yang terjadi saudara-saudara sekalian bahwa pada hari yang ketiga Yesus bangkit, maka para imam dan juga kepala tua-tua pada waktu itu saudara-saudara sekalian sangat takut sekali gitu. Ini hilang nih Yesus nih gitu loh, hilang. Sehingga saudara-saudara mereka membuat sebuah berita hoaks pada waktu itu menyampaikan saudara-saudara sekalian bahwa mayat Yesus itu hilang dan menuduh bahwa para murid telah mencurinya. Ini berita hoaksnya gitu loh. Sehingga saudara-saudara sekalian berita waktu tersebar kemana-mana sehingga saudara-saudaraku para prajurit-prajurit Romawi pada waktu itu ingin mencari semua para murid dan menangkap mereka saudara-saudara sekalian. Sehingga ketakutan-ketakutan itu mereka bersembunyi dalam sebuah rumah. Nah, kisah yang sama juga saudara-saudara sekalian kalau kita belajar pada pembacaan kita pada pagi hari dari Injil Lukas 24 ayat 36-45 saudara-saudara sekalian. Maka hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita sama-sama merenungkan tentang dampak kebangkitan itu bagi hidup kita. Kalau lalu kita bicara tentang makna kebangkitan. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa melihat dampak kebangkitan itu. Dampak Paskah itu bagi hidup kita, belajar daripada murid-murid Tuhan dari kisah Lukas 24 ayat 36 hingga 45 tadi saudara-saudara sekalian. Nah, yang pertama saya mau katakan kalau saudara baca ayat 36 saudara-saudaraku, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kami. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, peristiwa dalam Lukas 24 ini, ayat 36-45 ini saudara-saudara sekalian. Maka pada waktu Yesus bertemu dengan para murid-muridnya, dampak yang pertama yang kita belajar adalah bahwa Yesus menyampaikan tentang sebuah perkataan yang sudah sering dia sampaikan. Yang dikatakan dengan perkataan damai sejahtera.
Gitu ya. Alkitab bilang Yesus bertemu dan katakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara-saudara, waktu saya membaca bagian ini, menarik adalah bahwa perjumpaan Yesus dengan para murid setelah kebangkitannya itu, maka ada kata sederhana yang disampaikan oleh Tuhan tentang kata damai sejahtera bagi kamu. Ya kan? Damai sejahtera bagi kamu. Pertanyaannya adalah bahwa apakah memang penting bagi para murid perkataan damai sejahtera itu? Apakah saudara-saudara sekalian sangat signifikan enggak pemahaman kata damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu bertemu dengan para murid? Gitu lah. Nah, untuk menjawab itu saudara-saudara sekalian, kita bisa mengambil sebuah bagian referensi Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kalau saudara melihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, maka saudara melihat Alkitab itu, saudara bisa lihat Alkitab itu. Maka di situ saudara melihat ada dua kata pengulangan yang disampaikan tentang kata damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara lihat ayat 19. Dari Injil pasal Yohanes pasal 20 ayat 19 dikatakan, ketika sudah malam berkumpul satu tempat, pintu terkunci, pada waktu datanglah Yesus dan berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu yang pertama sekali. Lalu yang kedua lagi dicatat saudara-saudaraku dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, ya kan? Dia udah bilang dari 19 tadi saudara-saudara kalian, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia bilang lagi, ya kan? Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara bisa bayangkan bahwa dalam Injil Lukas, maka Lukas mencatat, saudara kalau belajar ini maka setiap penulis ini berbeda-beda saudaraku, melihat tentang kebangkitan Tuhan itu dan setelah kebangkitan itu. Matius bilang mereka berkumpul dan sebagainya, tapi Matius nggak bicara tentang damai sejahtera. Tapi waktu kita belajar tentang Lukas saudara-saudara sekalian, maka Lukas mencatat tentang kata damai sejahtera. Dan Markus pun nggak mencatat itu, tetapi Yohanes, ya kan? Kalau minggu lalu Ibu Mayor katakan bahwa Yohanes itu yang terakhir sekali melihat tentang Yesus itu turun dari salibnya, saudaraku, diturunkan dari salibnya. Maka dia katakan juga saudara-saudara sekalian, damai sejahtera bagi kamu. Bahkan berbeda dengan Lukas. Lukasnya bilang sekali saja, tapi Yohanes bilang dua kali. Sehingga katakan Yesus bilang sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, saudara-saudaraku memahami bagian-bagian ini, maka saudara-saudara sekalian, saya melihat bahwa kehadiran Tuhan setelah kebangkitan itu kepada para murid, maka saudara-saudara sekalian memang kebutuhan terbesar yang dibutuhkan oleh para murid pada waktu itu adalah kata damai sejahtera. Gitu loh, damai sejahtera. Saya pikir saudara-saudaraku kebutuhan dunia sekarang ini bukan hanya masalah uang, ya kan? Kebutuhan dunia ini bukan masalah tentang harta. Kebutuhan dunia ini bukan masalah tentang jabatan. Tapi dunia ini sedang membutuhkan damai sejahtera. Ya kan, saudara lihat peristiwa-peristiwa Rusia dan Ukraina. Saudara lihat bagaimana gempa bumi terjadi. Saudara lihat berkelaparan di mana-mana, bencana terjadi di mana-mana, bentrokan-bentrokan terjadi, demonstrasi di mana-mana. Artinya apa saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan? Dunia ini sedang membutuhkan damai sejahtera. Saudara dan saya sedang membutuhkan damai sejahtera. Keluarga-keluarga Kristen sedang membutuhkan damai sejahtera. Dan ini kebutuhan yang sangat penting pada era saat ini. Sehingga pada waktu Yesus bilang bicara 2000-an tahun yang lalu saudara-saudara sekalian, dia bicara tentang damai sejahtera bagi kamu. Maka itu jugalah kebutuhan yang penting bagi saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang terjadi pada saat ini saudara-saudara sekalian. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka membutuhkan damai sejahtera? Kan gitu. Nah, kita belajar saudara-saudara sekalian, sebab waktu Tuhan bicara tentang damai sejahtera, maka bagian yang terpenting adalah pada waktu Tuhan bicara tentang damai sejahtera, maka damai sejahtera itu menghilangkan ketakutan kepada para murid. Ayat 37 dari Lukas 24. Maka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat mengisahkan ketika 10 murid ya sedang mempercakapkan perihal hilangnya tubuh Yesus dari kubur gitu. Kenapa 10 murid? Karena satu sudah mati. Ya kan? Yang menarik adalah bahwa tempat di mana mereka berkumpul adalah tempat di mana semua pintu dan jendela terkunci. Sama yang dikatakan oleh Injil Matius. Semua terkunci rapat saudara-saudaraku. Yang disebabkan sama juga dengan ketakutan-ketakutan para murid yang sangat mencekam.
Kalau saudara bisa membaca ayat 37, maka inilah bentuk ketakutan para murid. Ketakutan yang sangat mencekam itu saudara-saudaraku, membuat mereka saudara-saudaraku tidak mengenal lagi siapa Yesus, iya kan? Mereka nggak tahu lagi siapa Yesus. Mereka tak tahu lagi dan tak mengenal siapa Tuhan. Bahkan mereka mengira bahwa Yesus itu adalah apa itu? Hantu. Sudah bisa bayangkan, ya kan, 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan. Mereka nggak tahu lagi itu Yesus. Kalau saya pindah misalnya lalu saya kembali 5 tahun lagi ke sini, pasti saudara tahu saya kan, oh ini Mayor Tampu Bolon, bukan hantu, pasti toh. Ada juga hantu itu Hantu Humuri, gitu kan? Walaupun saya berjenggot, rambut saya panjang, orang bilang, oh ini Erwin, gitu toh. Saya ketemu teman saya yang kuliah sudah lama atau SMP, SMA, dia bilang, oh Win kamu lain. Kau tambah perutmu besar mungkin seperti itu. Win, tapi dia tahu siapa saya. Saudara bayangkan 3,5 tahun dan tidak lama berpisah dengan Tuhan. Tapi pada waktu bertemu dengan Tuhan, mereka ketakutan dan mereka melihat dan mengira bahwa Yesus itu hantu. Artinya adalah kenapa terjadi? Karena mereka sangat penuh dengan ketakutan yang mencekam. Iya kan? Sehingga mereka mengenal siapa lagi Tuhan. Sehingga saudaraku, apa yang terjadi pada waktu itu? Sehingga tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Artinya adalah bahwa kehadiran Yesus pada saat itu di tengah-tengah para murid, saudara-saudaraku, ingin menunjukkan kepada para murid bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun pintu terkunci, walaupun jendela terkunci, walaupun semua tertutup rapat, Yesus bisa masuk ke dalam rumah itu dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ini pemahamannya menarik. Bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang oleh para murid adalah Yesus yang gak bisa saya katakan dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia bisa membatasi ruang dan waktu. Tapi Yesus tidak bisa membatasi ruang dan waktu. Itu memberikan pemahaman yang penting bagi kita bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Yesus. Iya kan? Siapa yang bisa masuk ke rumah terkunci? Kalau saya pergi dan saya gembok itu pintu gerbang depan, siapa yang bisa masuk ke dalam? Kecuali lompat itu tembok tinggi itu. Tapi Yesus bisa masuk. Pemahamannya jelas. Bahwa nggak ada yang nggak bisa Tuhan lakukan. Dan pemahaman yang penting yang mau kita tarik, pelajaran penting adalah, mau saya katakan bahwa tidak ada yang bisa membatasi hidup kita, saudara-saudara sekalian. Apa yang bisa membatasi hidup kita juga terjadi. Sehingga saudara-saudaraku, ada banyak kita diperhadapi dengan ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang saya mau mengatakan kita tidak lagi bisa mengenal siapa Tuhan yang sudah bangkit, gitu loh. Ketakutan-ketakutan membutakan mata kita. Ketakutan-ketakutan karena persoalan. Ketakutan-ketakutan karena kita menjadi tua. Ketakutan-ketakutan karena takut mati. Takut tentang sebuah masa depan. Takut dengan pekerjaan. Takut dengan usaha-usaha dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan yang begitu banyak. Itu kadang-kadang membuat kita menjadi orang-orang yang tidak lagi melihat dan mengenal siapa Yesus. Ya kan? Enggak mengenal lagi. Kita harus akui saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang ketakutan itu, ya kan? Masalah itu membuat kita hilang kepercayaan kepada Yesus. Saudara ingat Yohanes mencatat tentang Thomas yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Dan ini terjadi dengan para murid, saudara-saudaraku. Sehingga solusi yang terpenting kepada para murid adalah damai sejahtera. Sehingga waktu Tuhan katakan, Tuhan gak bilang ini aku. Dia gak bilang, hei para murid, apa kabar? Enggak. Dia gak bilang, kemana aja kamu? Kenapa kamu lari-lari waktu saya disalibkan? Tidak. Tapi dia bilang, damai sejahtera. Siapa damai sejahtera itu? Itu adalah Yesus sendiri. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara belajar tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus dalam Injil Lukas 24 ayat 13 dan seterusnya.
Kita belajar juga tentang 2 orang para murid yang berjalan bersama dengan Yesus gitu. Tok 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 jalan, saudaraku, bercakap-cakap. Mereka juga nggak tahu siapa Yesus. Sehingga waktu duduk sama-sama makan ucap berkat baru mereka tahu siapa Yesus. Kenapa? Membutakan mata mereka. Banyak kita terbutakan mata rohani kita karena masalah. Banyak mata rohani kita tertutup karena tantangan yang kita hadapi. Banyak mata rohani kita tertutup karena ketakutan-ketakutan yang menyelami kita. Tapi mau saya katakan hari ini, apapun masalahmu, yang bagi manusia katakan tidak bisa, yang bagi manusia katakan engkau nggak bisa sembuh, yang kata manusia engkau nggak bisa melewati masalah itu, yang kata manusia engkau nggak bisa keluar dari persoalan hidupmu. Tapi mau saya katakan hari ini, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Iya kan? Menghadirkan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dalam hidup kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, itu menjadi penting, saudara sekalian. Itu kebutuhan terpenting. Menghadirkan Kristus dalam usahamu, menghadirkan Kristus di dalam pekerjaan-pekerjaanmu, menghadirkan Kristus di dalam setiap kehidupan apapun yang kamu jalani. Itu menjadi penting. Karena apa? Karena di mana Kristus hadir, di situ ada namanya mukjizat. Di mana ada Kristus hadir, di situ ada namanya sebuah damai sejahtera yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Saya mau kasih contoh, saya bicara di GPS, contoh ini saudara-saudaraku, peristiwa di Kana. Kalau saudara belajar peristiwa di Kana, itu adalah mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan, dicatat oleh Yohanes. Saudara belajar pada bagian itu saudara-saudara sekalian. Maka apa yang terjadi saudara-saudaraku? Ada ketakutan-ketakutan terbesar yang terjadi pada Tuhan pesta. Saya katakan kemarin bahwa dalam tradisi Yahudi, orang buat pesta pernikahan itu lama, bisa 1 minggu saudara sekalian. Ukuran orang pesta dalam tradisi Yahudi, orang kaya buat pesta, itu adalah diukur dari dia bisa memberi jamuan anggur yang tidak pernah habis-habis. Wah, ini orang hebat ini. Ini orang konglomerat. Kalau kita kan nggak lihat tuh, kalau lihat pesta itu yang hadir tuh ada mobilnya banyak-banyak datang, oh ini orang kaya yang hadir, konglomerat nih. Enggak. Orang-orang Yahudi lihat bahwa orang yang bisa buat pesta begitu lama, lalu jamuan anggurnya luar biasa, wah ini orang kaya nih. Nah, ketakutannya apa saudara-saudara sekalian? Pesta belum usai, anggur habis. Ya kan, ini memalukan ini. Walah, ini kacau nih. Kalau habis ini orang ejek-ejek kita ini. Orang ini maki-maki kita. Orang remehkan kita ini. Tapi Yesus hadir pada waktu itu. Iya kan? Hadir pada waktu itu. Sehingga saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Yesus hadir, lalu para pelayan ikut apa yang Tuhan katakan. Waktu Yesus hadir dalam sebuah ketakutan yang terbesar, maka Yesus buat mujizat yang luar biasa. Air menjadi anggur. Dan apa yang terjadi, orang-orang bilang pesta itu bilang, wah kamu hebat. Kalau orang menyediakan tuh anggur yang pertama yang terenak, yang terakhir itu nggak kurang enak. Tapi engkau menyediakan anggur yang terenak dari awal sampai akhir pesta ini. Kenapa terjadi? Karena ada Yesus. Kenapa ketakutan hilang? Karena hadir Yesus. Kenapa mujizat bisa terjadi? Karena ada Yesus di pesta itu. Jadi saya mau katakan hari ini saudara-saudaraku, saudara perlu damai sejahtera. Karena apa? Dia menghilangkan ketakutan-ketakutanmu. Apa yang gak mungkin kau pikirkan, gak bisa Tuhan. Suami saya gak bisa berubah, istri saya gak bisa berubah, pekerjaan saya gak bisa nenek jabatannya, usaha saya gak bisa berhasil, usaha saya mandek terus. Saya mau katakan, hadirkan Yesus. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan hilangkan ketakutan itu. Karena itu Tuhan bilang, saudara-saudara sekalian, dampak daripada Paskah bagi para murid adalah ketakutan mereka menjadi hilang. Nah yang kedua, kita lihat ayat ke-38. Perhatikan ayat itu. Dibilang gini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Yang kedua saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan bilang damai sejahtera, maka dia hilangkan ketakutan. Yang kedua, pada waktu dia bilang damai sejahtera, maka ayat 38 itu menghilangkan keraguan. Iya kan? Nah apa yang mau saya bilang? Bahwa pada waktu Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu, maka murid-murid gak respon. Mereka diam aja, tutup mulut gitulah.
dia diam saja. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus tahu dan Yesus mengerti kondisi-kondisi murid-murid pada waktu itu. Meski mereka tidak mengucapkan sesuatu apapun, mungkin dia bilang, mungkin gitu. Tidak ada kata-kata, tapi dia bilang, mungkin ekspresi badannya saudara-saudara kalian. Walaupun gak bilang apa-apa, tapi saya mau katakan, Yesus tahu bahwa murid-murid sedang dalam sebuah keraguan, gitu loh. Keraguan tentang apa? Keraguan tentang kebangkitan Tuhan. Benar gak ini Yesus gitu loh? Benar gak ini Tuhan? Benar gak dia sudah bangkit? Nah, saudara lihat, kalau saudara belajar Alkitab, ya, perhatikan ayat itu. Ayat 39, ya, sampai pada ayatnya ke-43. Ya. Saudara bisa melihat itu. Sehingga pada ayat 43 saudara-saudaraku, Yesus ingin menenangkan mereka dan memulihkan keraguan mereka dengan cara Yesus menunjukkan tentang bukti-bukti fisik dari tubuhnya bahwa dia adalah Yesus yang sudah bangkit. Saudara lihat, ayat 39 dia bilang pada murid, lihatlah tanganku dan kakiku. Iya kan? Aku sendirilah ini. Dia bilang, rabalah. Iya kan? Iya kan? Rabalah aku dan lihatlah. Dia bilang pada para murid. Ini para murid masih ragu-ragu nih. Masih bilang, Tuhan tahu itu. Dia bilang, lihat, aku bukan hantu. Karena hantu gak ada daging dan tulangnya seperti kamu lihat. Lalu yang 40 dia bilang apa lagi? Terus dia berkata, saudaraku, lihat tangannya. Dia tunjukkan saudara-saudaraku kaki-kakinya. Lalu mereka masih belum percaya. Lalu ayat 42 dia katakan, saudara-saudaraku, dia tanya pada 40. Adakah padamu makanan? Gitu toh. Lalu dikatakan mereka memberikan padanya sepotong ikan goreng. Lalu ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saya mau katakan waktu Yesus tanya apakah ada padamu makanan. Bukan arti Yesus lapar, enggak. Dia enggak lapar. Dia enggak lapar saudara sekalian, enggak ada makanan. Tapi dari ayat 39 sampai ayat yang ke-43 dia ambil makanan dan memakannya. Dia mau bilang sama para murid, ini aku bangkit gitu loh. Aku bukan hantu. Aku ini Yesus yang sudah bangkit. Dia bilang, pegang tubuhku. Sentuh tubuhku. Lihat aku ini benar-benar Yesus. Iya kan? Sehingga saudara berkata oleh Tuhan, para murid menjadi lebih percaya dan tidak ragu lagi. Nah saudara-saudara sekalian berkata oleh Tuhan, ada banyak kadang-kadang kita ragu, penuh dengan keraguan dalam hidup ini saudara sekalian. Kita ragu apakah Yesus kenal kita apa enggak. Kadang-kadang kita pikir Yesus peduli saya apa enggak sih ya. Kadang-kadang kita ragu apakah Yesus mau berkati saya ya. Kadang-kadang kita ragu apakah Yesus mau jawab doa-doa saya ya. Hey bro, Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus ada di surga. Kenapa orang malas beribadah? Karena dia ragu dan tidak percaya siapa Yesus. Itu jelas. Kalau orang percaya Yesus bangkit, Yesus dia percaya Yesus hidup, dia gak pernah mau tidak datang beribadah kepada Tuhan. Selama dia sehat, dia akan pergi menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Karena dia tahu Yesus itu hidup. Para murid ketakutan. Mereka gak mau melayani lagi. Saudara baca Injil Yohanes, mereka bilang waktu kamu ngomong, ya wes lah, aku tak pulang ke rumahku . Ya udahlah, aku kembali lagi jadi nelayan lah. Aku balik ke kampungku lah, aku pulang ke rumahku lah. Kenapa? Mereka menjadi mundur. Karena mereka ragu. Ragu apakah Yesus sudah bangkit. Banyak kita ragu. Orang Kristen yang malas beribadah kepada Tuhan adalah orang Kristen yang ragu akan kebangkitan Tuhan. Dia gak pernah percaya siapa Yesus. Dan ini saudara dan saya. Kita banyak timbul dalam sebuah keraguan. Kita hidup dalam dua pilihan antara kanan dan kiri. Seperti para murid memiliki keraguan. Kita penuh dengan keraguan dalam semua kehidupan ini. Ragu melakukan ini, ragu melakukan dan sebagainya. Tapi saya mau katakan hari ini, engkau harus butuh damai sejahtera itu. Engkau harus butuh Yesus. Engkau harus datang kepada Yesus.
Sehingga saya katakan, engkau mendapat kepastian. Karena kebangkitan Kristus adalah bukan sebuah keraguan, tapi kebangkitan Yesus adalah sebuah kepastian. Dan ini yang mau Tuhan sampaikan bagi kita. Saudara berkata oleh Tuhan, ini dampak. Dan mau saya katakan, dampak itu terjadi gak sama kita? Apa kita Paskah hanya terima telur, hias telur, makan telur, habis itu bisulan mungkin seperti itu? Iya kan? Atau memang ada dampaknya? Kadang-kadang kita susah. Kita datang gereja cuma ngobrol di gereja, kita datang gereja kita cuma tidur, kita datang gereja kita cuma main HP, kita datang gereja kita melamun, kita mata kita ke sama mayor, tapi pikirannya melayang-layang, aduh habis ini hujan jemuran saya kering atau enggak kering. Ya enggak bisa. Saudara tidak pernah melihat kehadiran Tuhan. Saudara tidak bisa terima kepastian tentang Yesus bangkit. Kenapa? Karena saudara tidak pernah fokus, kita nggak pernah fokus kepada sebuah ibadah yang kita tuju kepada Tuhan. Kita banyak buat ibadah sebagai sebuah ritual gereja biasa. Oh datanglah supaya dilihat sama pendetanya. Oh datanglah supaya pendetanya senang. Oh datanglah supaya senang hatinya. Oh datanglah karena tugas saya hari ini melayani. Oh datanglah tugas saya jadi singer. Oh datanglah tugas saya kolektan. Oh datanglah tugas saya LCD. Kita hanya sebatas kepada kedatangan yang karena sebuah kewajiban dan tugas. Para murid juga karena tugas murid Yesus mereka ikut Tuhan. Tapi waktu Tuhan mati mereka lari dan mereka takut. Mereka ragu. Karena tidak ada fokus kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, ini kegagalan terbesar dalam hidup iman kita. Ini kegagalan terbesar. Ini kegagalan yang membuat kita tidak akan pernah bisa melihat tentang siapa Yesus yang bangkit itu. Dan mari kita belajar supaya kita bisa belajar dan melihat tentang damai sejahtera itu. Itu dampaknya damai sejahtera. Dampak yang kedua, yang terakhir yang 45. Biar saudara agak terbuka mata, terakhir udah mau selesai mayor ngomong. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang kedua, dampak itu adalah para murid memahami firman. Kalau saudara baca tentang kisah ini saudara-saudara sekalian, kisah sebelum Yesus disalibkan. Sebenarnya peristiwa-peristiwa Paskah ini atau kebangkitan ini bukan sesuatu yang aneh sebenarnya. Bukan sesuatu yang baru bagi para murid pada waktu itu. Kenapa? Sebab saudara-saudara sekalian, Yesus telah memberitahukan kepada mereka sebelum dia akan menghadapi itu. Yesus sudah pernah bilang, saudara bisa lihat di Injil Lukas, saudara bisa lihat di Injil Matius, saudara bisa lihat di Injil Markus. Yesus sudah pernah bilang bahwa orang-orang akan menyesah dia. Orang-orang akan membunuh dia. Dan dikatakan pada hari ketiga itu, Yesus itu akan bangkit. Dia udah omong nih. Dia udah bilang nih. Ya kan? Udah bilang. Itu harus terjadi saudara-saudara sekalian. Tapi entah kenapa saudara-saudara sekalian, para murid tidak mengingat apa yang pernah dikatakan Yesus itu kepada mereka. Saya mau katakan dengan peristiwa kematian kebangkitan, maka semua para murid mengalami sebuah penyakit namanya amnesia. Iya kan? Mereka lupa mereka jadi amnesia. Amnesia itu adalah orang yang lupa ingatan atau lupa pada peristiwa yang terjadi atau lupa pada apa yang pernah dikatakan. Mereka kena semua sakit amnesia saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan sadar itu. Sehingga pada waktu Tuhan datang, maka ayat 5 dia katakan, Yesus datang. Lalu Alkitab bilang, ia membuka pikiran mereka. Wih, ngeri ini. Dia buka pikiran mereka. Kata membuka dalam bahasa aslinya dikatakan dianoigo. Itu artinya adalah membuka secara menyeluruh. Jadi enggak hanya otak kanan dibuka. Itu ada tes tuh mana ya Budi ya? Otak kanan otak kiri tesnya ya. Jadi kalau ada itu apa itu namanya yang begini-begini tuh gini-gini tuh kalau nyanyian tuh ada itu. Ya kan? Yesus namanya gitu loh. Otak kanan enggak dibuka. Otak kiri enggak, tapi Tuhan bilang membuka dianoigo. Dia membuka seluruhnya. Dia buka seluruh pikiran mereka. Otak kanannya dibuka. Otak kirinya dibuka. Supaya gak amnesia lagi.
dibuka sama Tuhan. Ya kan? Dicuci pikiran mereka, dirubah mindsetnya. Supaya apa? Alkitab bilang apa? Supaya apa? Supaya mereka mengerti kitab suci. Supaya mereka memahami kitab suci. Nah, apa yang mau saya bilang saudara-saudara sekalian? Saya mau katakan bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang harus memahami firman. Kalau kita bisa memahami firman, kita bisa mengerti dan mengenal Tuhan dengan benar. Kalau kita memahami firman, kita bisa mengerti cara berpikir Tuhan atas hidup kita dengan benar. Sehingga kalau kita bisa mengerti, mengenal Tuhan dengan benar dengan memahami firman, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak gampang marah karena persoalan. Tidak gampang menjadi mengeluh karena duka cita. Tidak menjadi mengomel dan menyalahkan Tuhan pada waktu menghadapi persoalan. Kan kita banyak seperti itu, jujur gak kira-kira? Ya kan, ini di gereja ini, ya kan? Jujur gak kita? Kita banyak ngomel kan sama Tuhan kalau punya masalah. Pandemi yang terjadi kita mulai ngomel, kenapa ini terjadi, kenapa begini. Usaha susah kita ngomel sama Tuhan. Kenapa? Karena kita gak memahami firman. Orang yang memahami firman, dia tahu dan mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang Kristen kecewa, gak mau melayani, gak mau gereja. Kenapa? Jengkel sama hamba Tuhannya lah, jengkel sama ofisir setempatnya lah, jengkel sama pelayanannya, pelayan-pelayan lainnya. Gak mau gereja, gak mau melayani. Kenapa? Orang-orang seperti ini, orang gak memahami firman. Ya kan? Tuhan bilang apa? Engkau tidak hanya minum susu terus, engkau perlu makanan keras. Jadi kalau kadang-kadang kita harus mulai ditegur dalam sebuah pelayanan, kita diingatin lewat khotbah, kita mulai diberitahu kenapa kamu gak melayani, kamu mau gereja. Kita harus melihat itu dengan cara pikir Tuhan. Tapi kan kita enggak, oh marah, wah gak mau gereja lah, apa itu mayor, marah-marah, apa itu, batu SMK, gini-gini, apa itu majelis gini-ini, oh dia begini. Kan kita ini, benar gak saya bilang ini? Saudara diam berarti benar ya. Orang yang ditanya itu benar atau enggak, dia diam. Berarti benar. Kalau dia bilang enggak, berarti oh enggak, segitu ya. Dan kita ini kenapa? Kita enggak memahami firman. Gampang tersinggung lah. Ya kan? Diomong yang sedikit mulai ngambek lah. Aduh. Kita enggak lagi kasih susu, saudara sekalian. Cukuplah waktu kecil minum susu. Ya kan? Harus makanan keras. Kita banyak jadi orang-orang Kristen amnesia. Saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang buat kita takut, kita lupa pada janji Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab ini, saudara bisa melihat banyak janji-janji Tuhan. Janji iman, janji kemenangan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Janji masa depan, janji pasangan hidup, banyak di sini. Tapi waktu kita mendengar itu apa? Kita lupa ini. Kita amnesia. Dan ini saudara dan saya, saudara-saudara sekalian. Kita tidak pernah memahami firman. Saya mau bilang, Daud menjadi seorang raja yang besar. Kenapa? Karena ia adalah orang yang memahami firman. Sehingga dia bilang dalam Mazmur, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia paham firman. Sehingga apa? Daud itu orang yang diberkati Tuhan. Bahkan keturunan Yesus pun lahir dari keturunan Daud. Dia hidup memahami firman. Raja terbesar itu Daud. Kenapa dia memahami firman? Yohanes bilang apa? Kalau kamu memahami firman, dia bilang apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini orang-orang yang memahami firman. Kenapa kita nggak pernah minta, nggak diberi sama Tuhan? Karena kita tidak pernah memahami firman. Jadi saya mau bilang, jangan pernah salahkan Tuhan. Ya, jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita mengalami kesulitan. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita gagal dalam usaha. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau kita mengalami kesulitan pekerjaan. Tapi yang harus kita salahkan siapa? Diri kita sendiri. Kenapa? Sebab kita tidak pernah memahami firman.
Yesus hadir, lalu buka pikiran para murid sehingga mereka memahami firman. Kiranya hari saya mau bilang, dampak Paskah harus terjadi hari ini. Saudara pulang, dampak itu harus terjadi. Dampak damai sejahtera yang menghilangkan ketakutan, keraguan, dan dampak untuk memahami firman. Saya mau di hari ke depan, saudara menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan untuk melihat Yesus bangkit. Saudara datang beribadah, saudara jadi pelayan-pelayan Tuhan yang kokoh, yang tetap teguh, yang tidak gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. No, katakan tidak, itu pekerjaan setan. Saya mau bilang, kalau kamu mulai sakit hati, kecewa, mulai marah dan sebagainya, itu intimidasi setan. Engkau sedang dikuasai oleh iblis. Engkau harus pahami firman supaya iblis dikalahkan. Yesus dicobai 3 kali, Tuhan bilang, Alkitab bilang seperti ini, Alkitab bilang seperti ini, Alkitab bilang seperti ini. Maka Alkitab bilang, iblis mundur daripada Tuhan. Firman mengalahkan kuasa setan. Pahami firman supaya engkau tidak diintimidasi. Engkau terus mau maju untuk melihat, mengambil sebuah pilihan dan keputusan yang tepat. Sehingga saudara dan saya mengalami yang namanya mujizat Tuhan, mengalami yang namanya berkat-berkat Tuhan. Jadilah orang-orang yang memiliki dampak kebangkitan dalam hidup kita. Hidup ini sementara. Kalau saudara belum terima Yesus hari ini, saya mau bilang, terima Yesus. Terima Yesus dalam hidupmu. Supaya engkau melihat bahwa engkau akan terima keselamatan itu. Kita akan sebuah pujian saudara-saudara sekalian sebelum kita akan menutup ibadah ini. Walaupun jamnya sudah 7:30, tapi kita dimulai sedikit lebih lambat, jam 6:15. Lebih dari yang pernah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya engkau sediakan dalam hidupku Tuhan. Hari ini saya mau ajak kita berdoa bersama-sama. Berdoa kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau dalam sebuah keraguan tentang sebuah pilihan antara A dan B, jangan berjalan dengan logika berpikirmu. Tapi engkau perlu datang kepada Tuhan supaya Tuhan buka pikiran. Jangan memilih dengan melihat secara mata jasmanimu. Oh iya, oh ini mata saya, oh dia begini, oh dia begini, oh gini. Tidak. Tapi perlu datang untuk membuka pikiran dengan jamahan Tuhan. Kita kan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau berdoa hari ini untuk apapun, ketakutan-ketakutanmu, masalah-masalah yang kau hadapi, apapun seperti para murid. Saya mau katakan saudara sekalian, Yesus bangkit. Yesus hidup. Dia pasti memberkati engkau hari ini. Dia memberikan penghiburan bagimu. Dari nyanyian ini saudara-saudaraku 3:20, nyanyian lebih daripada yang perkupinta saudara-saudaraku. Kalau saudara ingin berdoa di bangku anugerah ini, saudara lakukan itu hari ini. Gak usah lihat kanan kirimu. Kalau saudara mau datang menyerahkan keraguanmu, ketakutanmu, mungkin kau belum menjadi orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau perlu berdoa, siapapun engkau perlu doakan. Engkau mau doakan siapapun hari ini bisa engkau doakan. Supaya pikiran-pikirannya terbuka. Mari lakukan itu saudara-saudara sekalian. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya. Atau dapat menghitungnya. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari saudara sekalian lakukan hari ini. Kau mau datang di bangku anugerah, silakan. Ingin beri, lakukan itu saudara sekalian. Lebih dari yang pernah ku minta. Mari berdoa kepada Tuhan hari ini. Lebih dari yang telah ku pikir. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan apapun. Kau sedang berdoa untuk anak-anakmu pun Tuhan bisa lakukan itu. Dalam hidupku tidak dapat aku mengukurnya Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah Dan lebih berharga. dan lebih berharga. Kita akan ulangi kurnya sekali lagi saudara-saudara sekalian, dan saya akan berdoa. Kita ulangi kur ini. Kalau saudara-saudara mau datang untuk berdoa, bantuan lakukan itu. Kalau saudara masih ingin berdiri mau didoakan, lakukan itu. Saudara ragu untuk datang ke depan, tapi saudara bisa berdiri dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Tekan kurnya sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Ini waktunya Tuhan. Ini kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Mari tekan sama-sama saudara sekalian. Kita masih mau berdoa, lakukan itu hari ini. Berdiri tempat saudara-saudara atau berlutut di depan bangku anugerah, lakukanlah hari ini. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu Tuhan. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi katakan, Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan. Mari saudara sekalian, ada 1-2 yang berdiri tempat duduknya. Jika masih ada, haleluya, haleluya. Mari saudara sekalian, mari kita berdoa. Mari kita naikkan kepada Tuhan. Ada yang sedang berlutut di bangku anugerah, ada yang mau berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Katakan sama-sama, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mengasihi. Mari siapkan hatimu tuh. Mari siapkan hatimu dan saya akan berdoa untuk engkau hari ini. Hidupku, hatiku ada bagimu. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihi. Kau jadikan hidup ini Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah
kepadamu Tuhan, membuat setiap jemaat-jemaat-mu, mereka yang datang di bangku anugerah, mereka yang sedang bertelut, mereka yang sudah bertelut, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, dengar doa-doa mereka. Tuhan, jawab setiap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mungkin mereka sedang berdoa untuk kehidupan pribadi mereka atau rumah tangga mereka, dalam penuh ketakutan, keraguan. Kiranya Tuhan jamah hati mereka. Berilah jawaban-jawaban yang tepat atas apapun yang mereka lakukan Bapa. Pilihan-pilihan hidup tidak menjadi mudah, tetapi menghadirkan Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Kami tahu gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa Engkau lakukan Bapa. Hamba berdoa untuk setiap kami yang beri tempat duduk kami Bapa. Hamba juga menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa-doa mereka. Kalau mereka sedang berdoa untuk sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Hamba juga berdoa untuk mereka sedang berdoa untuk kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, suami atau istri mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga jawab doa-doa mereka. Kami yang duduk sedang berdoa Tuhan, dengan pergumulan kami masing-masing. Kami gak bisa bersembunyi di depan Tuhan. Tuhan kenal hati kami. Tuhan tahu apa yang sedang kami pikirkan, yang kami hadapi. Hamba percaya di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak, doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita artinya secara khususnya adalah kita akan memasang foto dari almarhumah Ibu Sumaryani. Keluarga sudah datang, saudara-saudara sekalian. Nanti akan memasang di kotak itu, karena ini sudah ada beberapa foto-foto yang sudah pasang. Masih ada juga beberapa jemaat-jemaat kita belum pasang, tapi kalau sudah mau pasang silakan. Kami nggak pernah memaksa. Tapi kalau saudara ingin memasang lalu bilang, Mayor saya mau pasang foto, silakan. Kapan saja silakan saudara bisa memasang itu. Tapi hari ini saudara-saudara sekalian, keluarga besar dari almarhumah Ibu Sumaryani, ada anak-anak dan mantu cucu juga, mereka boleh hadir saudara-saudara sekalian untuk memasang itu. Dan sebab itu nanti akan dibawa ke situ saudara-saudara sekalian. Kita menyanyikan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan. Lalu mungkin bisa Pak Roni mengangkatkan bendera bala keselamatannya ada di situ. Lalu nanti keluarga akan memasang itu. Tolong bisa dibukakan dia punya kotak. Pak Yogi, hidup ini adalah kesempatan. Sementara kan pujian ini, maka keluarga silahkan untuk boleh, anak boleh berdiri di sekeliling tempat itu saudara-saudara sekalian. Untuk memasang itu silakan maju ke depan, lalu pasang itu kan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Silakan mengambil foto kalau mau. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku. selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi.
Terima kasih untuk keluarga, terima kasih bagi Pak Roni mengangkat bendera, terima kasih untuk mengambil foto, terima kasih untuk semuanya. Kami terus berdoa kiranya keluarga tetap dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan terus memberikan kekuatan-kekuatan iman. Terima kasih juga untuk jamuan yang diberikan kepada gereja, ada makanan yang diberikan kepada kita sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Kami berdoa akhirnya Tuhan terus akan memberkati keluarga besar daripada almarhumah Ibu Sumaryani. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian dalam minggu yang berjalan ini, tanggal 27 Ibu Lydia Kumala Kristanto, Ibu Lydia, Cilidia. Lalu tanggal 28 ada Kathleen Budianto, ini anak daripada Bapak Robert. Lalu tanggal 30 juga ada Didi yang berulang tahun pada tanggal 30. Ini yang berulang tahun saudara-saudaraku pada bulan April ini. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara yang berulang tahun. Lalu saudara-saudaraku kita merencanakan pada bulan Mei ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan melaksanakan ibadah padang. Itu rencananya seperti itu. Tapi tetap kita akan melihat kondisi keadaan yang ada. Selama kondisi tetap boleh berjalan dengan baik dan aman saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan ibadah padang saudara-saudara sekalian dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, karena sudah hampir 3 tahun kita tidak melaksanakan kegiatan itu karena pandemi. Jadi oleh sebab itu kita merencanakan itu saudara, kita doakan supaya semua kondisi lebih baik dan tetap baik, sehingga saudara-saudaraku pada bulan Mei, saya lupa tanggal 26 kalau tidak salah itu, maka kita akan melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus dalam ibadah padang yang kita nanti mencari tempatnya di mana kita akan mencari tempat itu saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih untuk keluarga sekali lagi yang sudah hadir dan masang foto. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk konsumsi yang diberikan pada kita pada hari ini, dan terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami semuanya. Secara khusus kami juga berdoa hari ini bagi keluarga besar almarhumah Ibu Sumaryani yang hari ini mereka boleh memasang foto untuk Ibu yang kekasih. Kami berdoa Tuhan berkati mereka. Kiranya penghiburan, kekuatan iman, dan sukacita tetaplah Tuhan taruh atas kehidupan mereka bagi anak-anak, anak mantu, cucu, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk apa yang mereka boleh berikan dalam bentuk konsumsi yang boleh kami nikmati. Tuhan juga berkati. Semua kami sudah melayani hari ini pun Tuhan memberkati kami. Kami sudah hadir pun Tuhan juga memberkati. Kami serahkan semua kegiatan ibadah kami sepanjang minggu berjalan, Tuhan berkati. Semua kegiatan jemaat-jemaat Tuhan, usaha dan pekerjaan sepanjang minggu diberkati Tuhan. Ada ibadah sekolah minggu, ada hari ini dan ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Tuhan doa kami Bapa. Makasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah berucap syukur, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Pagi Tuhan berkati. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan